Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Sunarto, guru bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 tentang KD 3.2. Para siswa perlu kita pahami bersama bahwa saat ini kita akan menerapkan pembelajaran kurikulum darurat, ya, yakni KD 3.2. Nah, KD 3.2 ini hampir sama dengan KD 3.4 pada kurikulum 13. Ya, mirip, beda sedikit saja, bersama ya. Nah, gitu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita selalu bersyukur dan berbakti kepada kedua orang tua kita, pada guru-guru kita. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Anak-anak. Oke, untuk selanjutnya anak-anak, ya, para siswa, yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, ya, kita akan belajar materi bab 2. Kalian bisa buka buku paket halaman 41, yaitu materi tentang iklan sarana komunikasi. Nah, seperti yang Bapak sampaikan di awal, kita akan belajar di kurikulum darurat KD 3.2 atau di kurikulum 13 KD 3.4. Nah, apa itu KD 3.2 pada kurikulum darurat? Yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, selanjutnya pada KD 3.4 di kurikulum 13 atau K13, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Itulah yang akan kita bahas pada materi video kali ini. Jadi Bapak ingatkan lagi, di kurikulum darurat berbunyi menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sedangkan di KD 3.4 pada kurikulum 13, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan atau poster dalam kurung yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Jadi bedanya sedikit saja, kalau di K13 ada keterangan dalam kurung yang membuat bangga dan memotivasi, tetapi di kurikulum darurat tidak muncul atau tidak dicantumkan. Oke, selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, setelah selesai pembelajaran, diharapkan siswa mampu yang pertama, menelaah pola penyajian teks iklan, slogan atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, ya, diharapkan setelah selesai pembelajaran, siswa mampu menelaah pola kebahasaan teks iklan, slogan atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan yang didengar. Jadi ada dua, ya. Jadi yang pertama adalah menelaah pola penyajian, yang kedua menelaah pola kebahasaan. Nah, selanjutnya pada video kali ini, ya, kita akan membahas tentang menelaah pola
pola penyajian teks iklan, slogan atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Jadi video pada kesempatan kali ini ya, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, yaitu menelaah pola penyajian. Sedangkan yang kedua, tujuan yang kedua, menelaah pola kebahasaan teks iklan, slogan atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar, itu akan kita bahas pada video yang akan datang. Jadi ingat ya, kita akan bahas pada tujuan yang pertama, yaitu menelaah pola penyajian teks iklan. Ya, oke. Berikut, nah sebelum kita bahas lebih lanjut, anak-anak, nah, kita perhatikan kata-kata penting berikut ya. Yang pertama, pada tujuan pembelajaran tadi ada kata menelaah. Berikutnya ada kata pola. Yang ketiga, penyajian. Dan yang keempat adalah kebahasaan. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita tadi diminta untuk menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, ya, slogan maupun poster. Nah, jadi yang kita bahas adalah mengkaji, ya, menelaah. Apa menelaah itu? Telaah menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti penyelidikan, kajian, pemeriksaan, penelitian, dan sebagainya. Sedangkan pola adalah gambar yang dipakai untuk contoh batik, jadi pola, jadi gambaran ya, sistem cara kerja dan sebagainya. Nah, penyajian adalah hidangan, menghidangkan, ya, yang sudah disediakan suatu tempat untuk dimakan, jadi dihidangkan. Berikutnya adalah kebahasaan. Saya ulangi, menelaah, ya. Menelaah adalah penyelidikan, kajian, ya, pemeriksaan. Sedangkan pola adalah gambaran yang dipakai untuk mencontoh di gambarnya. Sedangkan penyajian adalah menghidangkan. Sedangkan kebahasaan adalah bahasa yang dipakai pada iklan tersebut. Jadi intinya dari rangkaian itu bahwa kita diminta untuk mengkaji tentang pola atau gambaran atau cara menyajikan dan kebahasaan pada sebuah iklan, slogan atau poster. Itu yang perlu kita bahas pada kali ini. Oke. Selanjutnya, para siswa, pola penyajian iklan. Nah, pola penyajian iklan ini bisa kita lihat pada buku paket kita halaman 41, yakni paket dari Kemendikbud edisi revisi tahun 2017. Ya, para siswa bisa melihat di buku paket ini halaman 41 bahwa pola penyajian iklan ada dua. Yang pertama adalah iklan media cetak. Yang kedua, iklan elektronik. Ya, sekali lagi, pola penyajian iklan ada dua, iklan media cetak dan iklan elektronik. Ini pola penyajiannya. Artinya, iklan itu disajikan melalui media cetak. Iklan itu disajikan melalui media elektronik. Maksudnya seperti itu. Nah, berikutnya, iklan yang disajikan melalui media cetak itu ada 3 poin. Yang pertama, iklan baris. Nah, iklan baris ini tentunya dimuat di koran, ya, yang paling banyak di koran. Terus kemudian berikutnya iklan kolom. Yang ketiga, iklan editorial. Jadi, yang dimuat di media cetak ada iklan baris, iklan kolom, dan iklan editorial. Nah, selanjutnya iklan elektronik. Apa saja yang dimuat pada media elektronik? Yang pertama, iklan radio. Nah, ini menggunakan perangkat elektronik. Berikutnya, iklan televisi. Terus,
iklan film, dan iklan internet atau media sosial. Nah, ini beberapa eh, pola penyajian iklan melalui elektronik. Nah, berikut. Nah, iklan baris. Ini dimuat di media cetak. Apa itu iklan baris? Nah, iklan baris adalah pemasangannya berupa baris-baris. Jadi dalam bentuk baris. Yang kedua, tag yang disajikan sangat terbatas. Ya, karena bentuk baris, ya, penyajiannya sangat terbatas. Tiga, tidak ada gambar ataupun ilustrasi-ilustrasi. Teks banyak yang mengalami penyingkatan, jadi disingkat-singkat supaya tidak terlalu panjang. Pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Dan terakhir, biayanya berdasarkan jumlah baris. Semakin banyak baris, semakin besar biaya iklan tersebut. Nah, jadi iklan itu kenapa disingkat supaya tidak memakan banyak baris, yaitu ini tentang iklan baris contohnya. Nah, ini ya. Toyota Rush tipe SAT biru dan sebagainya dan seterusnya. Nah, rumah dijual. Nah, di situ ada singkatan-singkatan. Ya, penyajiannya berupa baris, ya, baris-baris ya, bentuk baris. Tag yang disajikan sangat terbatas, ya. Terus kemudian tidak ada gambar ataupun ilustrasi, tidak ada gambar kan ya. Teks banyak mengalami penyingkatan, disingkat. Kenapa disingkat? Ya supaya barisnya tidak banyak, supaya tidak mahal biayanya itu. Ya. Jadi kalau tergantung dari media ya tersebut yang mengeluarkan biaya gitu ya. Nah, kalau koran lokal dulu ini ketika tahun-tahun 9 tahun-tahun 2003 2000 sekian, waktu itu Bapak sudah waktu itu pernah menjadi marketing iklan di sebuah media. Satu baris itu untuk koran lokal harganya 28.000 satu baris. Jadi kalau dua baris, nah tinggal kalikan dua. Itu media lokal. Nah kalau media sekelas nasional seperti Japos, wow, bisa mahal sekali. Nah, itu ya, bisa lumayan, makanya disingkat. Nah, seperti jual. Nah, RMH. RMH itu singkatan dari rumah. 2 LT, LT lantai. Ada garasi, MBL. MBL berarti mobil. SHM, sertifikat hak milik, IMB dan seterusnya. Jadi disingkat-singkat supaya tidak banyak mengeluarkan biaya. Nah, berikutnya iklan kolom. Ya. Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. 2, bentuknya besar dan biasanya dikenal dengan istilah iklan display. 3, di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. 4, berisi kata-kata, gambar, foto, atau media desain grafis. Yang kelima, tentunya biayanya berdasarkan jumlah kolom dan mili kolom yang digunakan atau dipesan. Nah, ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ini. Ini iklan 1 kolom kali 20 mili. Nah, 1 kolom itu kolom ke kanan yang digunakan. Terus kemudian 20 mili itu tingginya. Berarti 20 mm. Jadi berapa yang dipesan oleh pemasang iklan itu. Nah, contoh yang lain misalnya ini Sunstar Motor, promo service. Nah, di sini menggunakan berapa kolom. Nah, ini mungkin sekitar 2 kolom kali 100 mili. 2 kolom kali 100 mili. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana menentukan kolom atau mili itu? Mari kita lihat
contoh berikutnya. Nah, ini ya. Contoh iklan Javos. Ya, Javos Group. Ini satu halaman koran itu ada 7 kolom. Ya, ada 7 kolom. Jadi satu halaman koran ke kanan ini 7 kolom, sedangkan naik itu tingginya mau berapa mili yang dipesan oleh pemasang iklan. Ya, contoh, jadi ini kolom ke-1. Jadi yang paling kiri itu sebenarnya adalah 2 kolom. Ya. Kemudian di kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, kolom ke-6, dan kolom ke-7. Jadi satu halaman koran itu ada 7 kolom. Lihatnya adalah berapa kolom. Kita mau pesan berapa kolom untuk pemasang iklan. Nah, contoh berikutnya itu lebih jelasnya. Nah, ini radar keraksaan. Ini koran Jawa Pos, koran lokal yang mewilayahi Keraksaan Kabupaten Probolinggo. Nah, contoh iklan yang pertama itu tentang Gadai Peduli. Nah, di situ ukurannya adalah 1,5 kolom kali 100 mili. Nah, nanti tinggal berapa mili. Naiknya nanti akan dihitung, ada pengkaliannya, 1 kolom kali 1 mili harganya berapa. Itu ada tarifnya ya. Nah, kemudian contoh yang kedua itu iklan 1 kolom kali 40 mili. 40 mili naiknya, kolomnya adalah kota tadi. Nah, contoh berikutnya adalah iklan baris. Nah, iklan baris ini dalam 1 kolom tinggal berapa baris, ngitung barisnya saja. Nah, tapi kalau iklan kolom yaitu iklan berapa kolomnya, kemudian mili, itu hanya mili. Oke, gitu ya. Ini contohnya. Nah, berikut iklan advertorial. Apa itu iklan advertorial? Iklan advertorial adalah iklan sejenis iklan display. Ya. Iklan yang ditulis dengan gaya jurnalistik. Nah, kalau tadi iklan kolom tadi berdasarkan desain grafis, ada gambar-gambar. Tapi kalau ini ya iklan yang ditulis dengan gaya jurnalistik. Bentuknya mirip sebuah berita. Jadi sebuah iklan yang dikemas dengan bentuk berita tentu akan memberikan berbagai macam informasi yang sangat menarik bagi si pembaca. Informasi tersebut berupa produk yang ditawarkan, kegiatan dari perusahaan si penghasil produk, sampai dengan fakta lain yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Jadi informasinya bisa lebih detail karena dikemas seperti bahasa jurnalistik, ya seperti layaknya sebuah berita. Jadi disampaikan dengan detail sekali, gitu ya. Nah, berikut contoh iklan advertorial. Jadi tiket nonton gratis film 5 cm Peduli Negeri. Nah, ini ada gambarnya, ada logonya, kemudian informasinya dikemas seperti gaya jurnalis. Ya, gaya jurnalistik. Jadi disampaikan dengan detail sekali. Jadi pembaca akan lebih paham dengan iklan advertorial semacam ini. Nah, contoh berikutnya. Nah, si kecil suka kelezatannya, ibu suka manfaatnya. Nah, di sini diceritakan secara detail sekali, ya. Informasinya cukup jelas. Nah, semakin banyak info yang disampaikan, maka pembaca akan semakin paham dengan produk tersebut. Nah, contoh berikutnya lagi, tilik desa. Nah, ini tilik desa. Jadi di situ kegiatan pemerintahan desa disampaikan dengan jelas sekali, ya. Nah, terus kemudian berikutnya, maksimalkan dana desa untuk COVID-19. Nah, ini disebut iklan advertorial. Nah, contoh iklan advertorial di sini dalam iklan tersebut di akhir berita itu ada kode-kode siapa penulisnya, ya, ada kode AR di situ. Nah, ini di
berita yang pertama di paling bawah, biasanya paling akhir itu ada dalam kurung, nah, misalnya AR garis miring RUD root itu garis miring ADV. Nah, AR ini biasanya merupakan identitas atau inisial dari wartawannya yang menulis. Kemudian root itu inisial dari redaktur. Jadi berita itu sebelum sampaikan ke publik, jadi ditulis oleh wartawan, kemudian dicek oleh redaktur atau redaksi, kemudian terakhir diberi kalau itu berita murni maka tidak ada. Tapi karena ini ADV, berita pesanan yang dipesan, maka ada tulisan ADV. Artinya iklan ini berbayar. Ya. Berita ini adalah berita pesanan, gitu ya. Nah, berikutnya ini di akhir berita yang kedua. Di situ yang tidak terbaca, di situ juga itu ada AR, berarti yang nulis AR juga. Terus mereka yang mengecek ya berita itu, kemudian ADV artinya berita pesanan. Ya, ini berbayar ya. Oke, itulah contoh iklan advertorial. Nah, berikutnya pola penyajian iklan media elektronik. Kalau tadi media cetak semua ya, mulai dari iklan baris, kemudian iklan bolong dan iklan advertorial. Nah, sekarang pola penyajian media elektronik. Iklan elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut ya. Oke, ada iklan radio ya. Kemudian berikutnya ya kita akan bahas tentang pola penyajian media elektronik ya. Oke, apa itu iklan elektronik? Iklan elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah iklan radio. Ya. Iklan yang mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik maupun bunyi-bunyi. Ya, jadi sekali lagi iklan radio, iklan yang mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik maupun bunyi-bunyi. Nah, contoh iklan radio seperti ini. Ya, oke. Mari kita buka iklan radio seperti ini. Ya, oke. Kita buka ya. Mah, aku berangkat dulu ya. Loh, gak sarapan dulu? Aku udah telat nih. Ya udah, kamu sarapan Energen aja ya. Kenapa harus Energen? Karena Energen adalah pengganti sarapan yang mudah disajikan dan kaya akan serat. Juga mengandung kalsium, folat, dan nutrisi yang bisa menjadi energi untuk kamu di sekolah. Klik. Oke. Selanjutnya, iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Contoh iklan televisi adalah ini ya. Nah, kita perhatikan video contoh iklan televisi berikut ini. Kak, ya kak, sini belajar bareng, pakai ruang guru. Ruang guru, Masya Allah, bisa muncul gini, jawab soal, benar. Semangat belajarnya ya sayang. Yuk download dan langganan sekarang. Mumpung lagi di... Oke. Selanjutnya yang terakhir, iklan elektronik yaitu iklan film ya. Iklan film yaitu iklan yang tersaji dalam judul film, produk sinema. Iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputar. Nah, contohnya seperti ini. Mari kita saksikan iklan film. Pagi hari kayak zombie, waktunya Roma kelapa dari kelapa pilihan.
Tehnya cocok buat celap-celup. Roma kelapa celap-celup. Nikmat rasanya lelah sore hari. Celap-celup. Berikut. Oke, para siswa, kita lanjutkan materi pola penyajian iklan dan jenis iklan ya. Nah, ini materi ini bisa para siswa lihat di buku paket halaman 43 sampai 45. Jadi iklan berdasarkan penyajian isi, berdasarkan isi adalah yang pertama iklan pemberitahuan, selanjutnya iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Ya. Oke, apa itu iklan pemberitahuan? Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa juga membuka buku paket halaman 43. Ya. Iklan pemberitahuan adalah iklan ini lebih fokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai sesuatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Yang kedua, iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga. Tiga, namun ada pula yang dipasang oleh perusahaan-perusahaan, misalnya yang berupa pemberitahuan pembubaran perusahaan, rapat pemegang saham, dan sebagainya. Ini pemberitahuan ya. Oke, ada 3 poin tadi. Nah, contoh iklan pemberitahuan. Nah, seperti ini. Pemberitahuan diberitahukan kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 31 Juli 2015 cabang perseroan terbatas PT Maju Mundur yang berkedudukan di titik-titik kabupaten titik telah dibubarkan. Nah, diberitahukan. Ya. Demikian berdasarkan akta tanggal 20/15 nomor dibuat oleh titik SH Notaris di Surabaya. Hormat kami direksi. Jadi iklan pembubaran sebuah PT. Ini contohnya. Ini bisa kalian lihat di buku paket kita halaman 43. Selanjutnya, iklan layanan masyarakat. Nah, apa itu iklan layanan masyarakat? Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Seperti iklan keluarga berencana, iklan bahaya narkotika, atau peduli pajak misalnya. Nah, pengguna iklan ini umumnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Berikutnya contoh iklan layanan masyarakat. Misalnya, ayo peduli pajak. Misalnya ini biasanya dipasang di baliho atau mungkin di media-media elektronik juga ditayangkan. Oke. Berikut iklan penawaran. Ya, iklan penawaran. Ini bisa kita lihat lebih jelas juga di buku paket halaman 45. Ya. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Oke, contoh. Nah, ini lowongan pekerjaan kita tawarkan. Siapa yang ingin melamar sebuah pekerjaan. Ya, oke. Berikutnya struktur teks iklan. Ya. Untuk membuat suatu iklan yang baik dan benar perlu diperhatikan 3 struktur teks iklan berikut ini. Ya. Selanjutnya, yang pertama, jadi kembali. Nah, para siswa, selanjutnya kita akan bahas tentang struktur teks iklan. Ya. Materi ini para siswa bisa melihat di buku paket halaman 46, ya, yaitu tentang struktur teks iklan.
Untuk membuat suatu iklan yang baik dan benar perlu diperhatikan 3 struktur teks iklan berikut ini. Yang pertama yaitu judul, kedua nama produk atau jasa, dan yang terakhir deskripsi. Ya. Judul yaitu bagian yang diletakkan di bagian paling atas dan dilihat pertama kali oleh orang, tetapi tidak semua iklan mencantumkan judul. Nah, itu ada bermacam. Berikut nama produk, yaitu bagian yang berisi tentang nama produk atau jasa yang akan ditawarkan. Yang terakhir, deskripsi, yaitu bagian yang menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Ditulis dengan menarik dan cara mendapat produk tersebut, ya, atau dicantumkan alamat atau nomor yang bisa dihubungi. Jadi pada deskripsi ini sebuah penjelasan tentang iklan tersebut. Manakala penjelasannya tidak ingin dicantumkan di situ, maka bisa dicantumkan alamat atau nomor yang bisa dihubungi sehingga pembaca bisa lebih paham. Gitu. Oke, nah contoh seperti ini, ya. Lowongan pekerjaan. Jadi lowongan pekerjaan itu judulnya, yaitu berisi tentang lowongan pekerjaan. Selanjutnya produk atau jasa, ya, yang ditawarkan. Nah ini yang terakhir itu deskripsi, ada nomor yang alamat atau nomor yang dihubungi. Jadi pelamar bisa lebih paham. Oke, itulah tentang penyajian iklan. Oke, nah selanjutnya perlu diketahui para siswa bahwa pada saat ini yang kita bahas hanya materi terkait dengan menelaah pola penyajian, pola menyajikan, menyampaikan, ya, teks iklan, slogan atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Ya. Nah selanjutnya untuk tujuan yang kedua tadi tentang menelaah pola kebahasaan teks iklan, slogan atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar akan kita muat atau kita bahas pada video yang akan datang, yaitu tentang kurikulum darurat KD 3.2 tentang pola kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Oke. Nah, oke, selanjutnya para siswa, itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Kita mendapatkan rezeki yang baik, amalan kita diterima, dan jangan lupa kita selalu harus bahagia dengan cara kita selalu bersyukur, berbakti kepada kedua orang tua dan para guru-guru kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.